Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tutorial kedua Ionic Framework. Di pertemuan kedua kali ini, kita akan membuat sebuah aplikasi dengan konten home dan ada tombol buttonnya. Dimana kalau kita klik tombol buttonnya, ini akan pergi ke halaman login. Jadi kita akan bikin dua halaman sekaligus. Jadi langsung aja kita mulai. Ini saya tutup aja. Kita mulai dengan membuka aplikasinya, Node.js, command prompt. Di sini kita masuk ke dalam foldernya, folder untuk proyeknya. Folder project di pertemuan sebelumnya adalah cd workspace, kemudian masuk ke dalam folder workspace-nya. Terus kita buat project baru agar lebih memudahkan. Kita buat cd Ionic start, nama aplikasinya my app 3, kita buat yang ketiga, dan template-nya kita pakai template blank aja biar benar-benar tahu strukturnya. Enter. Nah, sedikit menjelaskan untuk coding di Ionic itu menggunakan tag dasar HTML, dimana sedikit penjelasan tentang HTML. HTML itu dimulai dengan tag pembuka dan tag penutup, yaitu ada slashnya. Dimana di antara tag pembuka dan penutup untuk yang double itu berisikan kontennya. Jadi kalau misalnya kita tag pembukanya Ion Card Content, penutupnya Ion Card Content, nah ini adalah isi dari kontennya. Jadi kalau misalnya ada paragraf, di dalam paragrafnya tuh isinya ini gitu. Tagnya itu terbagi dua, ada yang double, ini yang double seperti ini, dan yang single biasanya kita jumpai itu adalah BR, enter gitu ya, atau dan yang lainnya gitu. Untuk yang paragraf itu double ya, Nah, kita harus memahami sedikit tentang tag yang ada di HTML atau minimal cara kerjanya. Yang kedua adalah struktur dari aplikasi di Ionic, yaitu MVC, Model View Controller. Jadi itu ketika kalian paham tentang Model View Controller, kalian akan sedikit terbantu ya. Oke, kita langsung aja masuk ke dalam aplikasinya, cd my app 3. Nah, di sini dianjurkan untuk Ionic Serve. Nah, supaya tampilannya ada sedikit tampilan mobilenya, ini bisa kita menggunakan Ionic min-l. Langsung kita tunggu lagi sampai dijalankan. Biasanya portnya beda. Kalau yang biasa itu 8100, kalau yang mobile itu biasanya 8200, tapi balik lagi tergantung ya. Ini kita tunggu sampai browsernya terlaunch otomatis aplikasinya. Oke, untuk coding saya menggunakan Visual Studio Code. Kita buka aja. Untuk foldernya itu ada di disk komputer, C, user, ESA, masuk ke dalam workspace, dan ini kita pilih yang my app 3, select folder. Nah, ini sedikit penjelasan kalau kita paham tentang model view controller. Di dalam folder source itu ada home, ini dimana tampilan home-nya itu code-nya di sini. Nah, kita buka lagi, TS itu semacam modelnya, HTML itu semacam view-nya, dan untuk controllernya itu adalah app routing module. Ini semacam controllernya. Jadi tiga ini berperan aktif dalam pembuatan aplikasi di Ionic Framework. Oke, setelah jalan, maka begini tampilan blanknya. Jadi ready to create an app, start with Ionic component. Jadi bisa kita lihat kalau kita ke HTML,
Nah, di sini akan ada tulisannya tuh ready to create an app. Nah, start with Ionic. Nah, ini ada kontainernya. Kita coba aja, misalnya kita tuliskan di sini hello world. Kita jalanin lagi, kita refresh kontrol Alt. Nah, ini hello world. Oke, untuk layoutingnya sendiri di Ionic itu di mobile app-nya kita bisa menggunakan Ionic Card. Ini bentuknya begini. Jadi di sini ada contohnya, kita bisa copy langsung Ionic Card-nya, copy, terus kita paste di sini di dalam kontainernya. Ini ada pembukanya, ini pembukanya di sini. Nah, ini ada pembukaan konten. Nah, ini berarti kita bisa segini, kita copy ya, kita paste segini, save, kita refresh. Nah, kartunya bakal kayak gini. Jadi belum ada gambarnya, nanti kita akan masukkan gambarnya. Konsepnya sama ya seperti yang tadi HTML. Jadi kalau kalian di sini Ion Card content, ini Ion Card penutup itu ada garis miringnya. Di sini isi kontennya, berarti ini isi kontennya adalah ini isi konten paragrafnya. Ya. Ini title-nya, ini judul. Ganti ini judul. Ini subtitle ya. Nah, ini judul aplikasinya juga nih, karena di sini diawali dengan Ion title, di sini ditutup dengan Ion title. Nah, blanknya kita ganti my application. Nah, setelah kita refresh, maka tada, jadi untuk layoutingnya seperti ini. Kalau kalian mau bikin lagi, berarti kalian tinggal copy aja nih Ion cardnya segini, bawahnya taruh lagi, copy, Ctrl C, paste di bawahnya Ctrl V, maka nanti akan ada 2 kotak ke bawah itu. Oke. Kemarin ini kita bikin Ion cardnya satu aja, kita balikin lagi. Nah, sekarang kita akan bikin button logout. Jadi di button logout itu menggunakan Ion button. Nah, kalau kalian lihat di sini perintahnya banyak banget contohnya. Ada Ion button, href isinya, ada atribut color ya, dengan properties isinya itu adalah primary, secondary, tertiary, success, warning. Nah, kita pakai yang full aja nih, coba full. Copy, kita taruh di dalam Ion content. Di dalamnya boleh di sininya, di dua teksnya kita masukin full button, save, kita refresh lagi. Nah, full button. Untuk bikin warnanya merah, logout kan biasanya merah ya, kita bisa gunakan ini kan danger merah ya. Danger itu color danger, teksnya danger maka color danger. Kita tulis aja di sini, ditambahin berarti color sama dengan petik-petik danger. Isinya adalah button logout, sorry. Save. Akan ada tombol button. Oke. Ya, jadi itu sedikit untuk bagaimana menggunakan card dan menggunakan Ion button. Next, kita masuk untuk menerapkan menggunakan gambar. Jadi masukin dulu gambarnya. Saya sudah nyiapin gambar aset ya, Medition. Saya copy aja ke My F3, taruhnya di src. Nah, di aset taruh di sini gambar Medition. Nah, cara penggunaannya itu gampang banget. Jadi kalian kalau pengen belajar bisa di Ionic Framework API. Nah, di sini ada yang namanya media. Jadi Ionic input, list, media, Ionic image. Nah, ini image bisa diklik. Nah, kalian bisa copy juga nih Ionic src, kalian copy aja.
Ionic Image SRC, kalian taruh di atasnya. Misalnya di sini kalian masukin gambarnya, cuman di sini kita hapus bagian ini, kita masuk ke dalam foldernya aset. Kita asetnya itu pakai S ya, aset garis miring nama filenya, berarti ini nama filenya adalah Madison. Kalian jalanin, nah gambarnya muncul. Nah kalau mau di dalam konten berarti image di dalam sini, kalau mau di luar berarti kita cut, kita pindahin di bawah itu aja. Save. Nah begini sih kira-kira tampilan untuk home-nya. Berikutnya kita akan menggunakan perintah router link untuk memindahkan halaman logout ke halaman login. Tapi pastikan untuk pindah halaman ada dua halaman, yang pertama halaman home-nya, yang kedua adalah halaman login-nya. Jadi kita buat lagi halamannya dengan cara di Node.js command prompt-nya kita Ctrl C dulu. Do you want to terminate batch job? Yes. Nah, di sini baru kita buat halaman baru. Caranya adalah Ionic generate page, nama page-nya login. Ya. Nanti secara otomatis generate page is successful. Nanti di search ini, di refresh aja. Di search akan ada halaman folder untuk loginnya, jadi sama ada page.html. Nah kita jalanin dulu Ionic start Ionic serve main out ya. Nah di sini kontennya harusnya dimasukin ke dalam sini, Ionic content. Di sini misalnya my app application. Nah di sini coba ini halaman login, biarkan langsung jalan. Nah harusnya ketika kita klik ini akan pindah ke halaman yang pertama kali muncul, yaitu halaman login. Jadi di button logout ini kita tambahin router link, jadi kita bisa pindah halaman. Kita home HTML. Nah di bagian ion button nih, ion button kita tambahin di sini router link pemuka petik. Nah pindahnya ke mana? Tadi kan page namanya login, berarti pindahnya ke login. Kita save. Jadi kalau kita pencet logout itu akan pindah ke halaman login gitu. Nah sekian untuk pertemuan kedua kali ini, semoga bermanfaat. Untuk lebih semangat lagi jangan lupa like, comment, dan share. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.